Hai, assalamualaikum, selamat datang di channel Banape. Jadi di video kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana kelebihan dan kekurangan memiliki kandang koloni dibandingkan dengan kandang soliter. Dan juga kira-kira berapa sih budget yang digunakan untuk membuat kandang koloni seperti yang saya punya ini. Nah, untuk kandang koloni yang saya punya ini, saya memiliki dua sisi. Jadi, di sebelah kiri ini sisi untuk burung-burung kecil. Seperti di sini ada parkit, ada kenari, lalu ada zebra finch juga, dan juga itu ada burung perkutut di sini. Nah, lalu untuk di sisi kandang yang sebelah kanan, ini hanya untuk burung jenis cockatiel atau folk. Nah, di sini semula di sini ada dua pasang. Nah, tetapi di sini sekarang hanya tinggal satu pasang. Itu untuk yang betinanya, dan yang jantannya sedang mengerami di dalam glodok ini. Nah, selanjutnya ini adalah membahas tentang kelebihan memiliki kandang koloni dibandingkan dengan kandang soliter. Jadi untuk yang pertama adalah pembersihannya itu mudah. Jadi karena ini langsung jadi satu seperti ini, jadi nanti kalau mau membersihkan tinggal disapu saja di bawahnya sekali, terus langsung selesai. Dan yang kedua adalah makanan. Jadi kalau di sini makanan kita langsung kasih satu itu aja, kita kasih di situ lalu udah selesai. Itu untuk makanan. Lalu selanjutnya kelebihannya adalah burung-burung di sini cenderung lebih leluasa untuk bergerak. Jadi dia bisa terbang ke sana kemari, dan juga itu akan membuat mereka lebih sehat karena mereka tidak terlalu gemuk. Jadi ada beberapa kasus jika burung itu ada di kandang soliter, lalu kita memberinya terlalu banyak makanan dan dia jadi gemuk, itu akan mengurangi tingkat produktivitas burung. Jadi kalau misalkan menggunakan kandang koloni seperti ini, kita tidak perlu khawatir kalau dia akan kegemukan karena dia bebas untuk terbang dan lain-lain di dalam kandang ini. Dan untuk hal selanjutnya adalah di dalam kandang koloni ini burung bisa saja berpoligami, terlebih jika jumlah betinanya itu lebih besar daripada jumlah jantannya. Nah, tetapi poligami ini bisa dipandang sebagai sisi positif atau sebagai sisi negatif. Itu tergantung dari kita sendiri. Poligami ini bisa menjadi sisi positif jika jantannya itu bisa merawat kedua betinanya. Tapi jika jantannya itu tidak bisa merawat kedua betinanya yang sedang mengerami atau bahkan meloloh anak, itu akan menjadi sebuah kekurangan karena betinanya ini harus berjuang sendirian sebagai single parent untuk membesarkan anaknya. Dan tidak jarang juga betinanya ini tidak bisa membesarkan anaknya secara maksimal karena tidak dibantu oleh jantannya. Dan itu juga yang terjadi pada kandang koloni saya saat waktu itu ada yang poligami, dan juga jadi induk betinanya itu tidak bisa merawat dengan maksimal dan akhirnya anaknya juga tidak bisa hidup. Gitu teman-teman. Nah, sedangkan untuk kekurangannya ini sendiri pada kandang koloni itu adalah jika ada penyakit, itu akan mudah menular antar sesama burung. Dan selain penyakit, jika kita memiliki kandang koloni seperti ini, itu sulit untuk mengontrol pasangan dari burung tersebut. Pada kandang koloni ini, karena burung bebas memilih pasangannya masing-masing, jadi itu rentan terjadi perselingkuhan. Jadi waktu itu kisahnya adalah ini namanya Awaludin yang betina dan juga Awaludin yang jantan yang sedang ada di dalam glodok itu sudah memiliki telur, teman-teman. Jadi udah mulai mengerami. Tetapi saat si jantan sedang mengerami, yang betina ini malah selingkuh sama burung cockatiel yang lain. Nah, sehingga dia tidak mau mengerami telurnya, dan itu bisa berakibat telurnya itu tidak bisa menetas dengan baik dan anaknya itu tidak jadi. Nah, maka dari itu akhirnya saya pindahkan untuk jantan yang lain di kandang soliter. Nah, jadi ini saya pindahkan ke sini untuk jantan yang tadi selingkuh sama Awaludin yang ada di kandang koloni. Ini jantannya saya pindahkan di sini dan juga betinanya ini.
Lalu untuk hal selanjutnya itu adalah saat pasangan tersebut mau memiliki anak, pasti mereka akan memilih glodok yang akan mereka jadikan sarang mereka. Dan jika pada kandang koloni ini, itu rentan terjadinya perkelahian antar pasangan. Jadi bisa saja mereka rebutan sebuah glodok dan juga akan menjadi pertikaian yang lumayan hebat untuk kedua belah pihak dan menyebabkan burung itu bisa berdarah-darah, bahkan bisa mati. Dan juga perkelahian tidak hanya tentang glodok, tetapi juga bisa tentang pasangan. Jadi karena di sini mereka bebas untuk memilih pasangan, itu bisa jadi ada perebutan pasangan di sini. Jadi waktu itu pernah kedua jantan itu berebut satu betina dan menyebabkan kedua jantan tersebut berkelahi, dan lagi-lagi kita harus pisahkan dan memindahkan salah satunya ke dalam kandang yang lain. Dan yang terakhir, kekurangan memiliki kandang koloni adalah kita harus menyiapkan budget yang cukup besar untuk membuat kandang ini sendiri dibandingkan dengan kita membeli kandang soliter. Nah, untuk ukurannya sendiri di sini, untuk yang tinggi depan ini itu adalah 2 meter dan yang belakang sana itu 1,8 meter. Jadi di atapnya ini dia miring ke belakang sana. Nah, itu tujuannya biar air hujan itu tetap bisa turun. Jadi nggak tetap ada di atas itu, tapi air hujannya bisa turun. Jadi konstruksi atas atapnya itu miring ke belakang. Lalu untuk lebarnya sendiri ini di sini 2 meter dibagi 2. Jadi di sini 1 meter, lalu di sebelah sini juga 1 meter. Dan untuk lebar ke belakangnya sana itu juga sebesar 1 meter. Nah, jadi untuk yang di sisi fork ini saya beri pintunya itu di samping, dan di sini juga ada kain hitamnya supaya kalau kita memberi makan atau memberi minum atau kita perlu harus masuk ke dalam kandang, ini ada penghalangnya supaya burungnya tidak kabur. Nah, di sini pintunya sebesar ini supaya glodoknya juga bisa keluar masuk dengan gampang. Lalu untuk yang di sisi kiri untuk burung-burung kecil itu saya juga beri pintu di sampingnya, teman-teman. Ini juga sama, saya beri kain hitam. Ini untuk pintunya, ukurannya sama. Sini. Nah, lalu di sini untuk pernik-perniknya seperti di sini ada tempat minum, lalu di situ saya beri tempat makan. Nah, di situ tempat makannya saya beri ada 2 kotak, jadi di situ langsung diberi millet yang banyak. Itu lalu di sini ada jagung, di sini untuk jagung. Lalu jangan lupa diberi sotong. Lalu di sini untuk penempatan glodoknya itu 2 tingkat ya teman-teman. Jadi di sini yang pertama saya ada 4 glodok dan yang atas ini ada 3 glodok. Jadi mereka bebas mau memilih glodok yang mana. Nah, sedangkan untuk yang tadi itu glodoknya saya beri ada 2. Di sini glodok yang pertama, lalu di bawah itu ada glodok yang kedua. Dan untuk di sini juga ada tempat minumnya di situ. Untuk jagung dan juga tempat makan. Ini sama, jadi saya memberi tempat makannya itu langsung banyak langsung seperti itu. Di sini saya membuat kandang koloni ini seperti ukuran yang telah saya sebutkan tadi, itu memakan biaya sekitar 1 jutaan. Di sini saya kandangnya tidak beli di orang, jadi membeli bahan-bahannya sendiri untuk besi, ram-raman, dan atapnya ini. Lalu memanggil tukang untuk membangun kandangnya ini. Jadi kami merangkainya sendiri di sini. Dan jadilah kandang koloni ini. Yap, sekian video tentang kandang koloni ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.